Migrasi biasanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau bergerak, tapi bahasa kan tidak bisa bergerak. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian migrasi bahasa. Migrasi bahasa adalah pergerakan oleh penuturnya. Artinya, bahasa tidak di tempat, melainkan mengikuti penuturnya. Dia ada mobilitas satu tempat ke tempat lain. Suatu bahasa berpindah ke kelompok lain akan ada percampuran masuk migrasi bahasa. Contoh dari migrasi bahasa itu sendiri yaitu orang Jawa, Bali, Sunda, Batak pergi ke Jakarta lalu menciptakan migrasi bahasa melalui bahasa-bahasa ibu yang dibawa ke dalam komunitas tutur yang baru di Jakarta. Akan ada intervensi keterkaitan antara bahasa-bahasa komunikasi mereka yang saling mempengaruhi. Contohnya orang Jawa yang ada di Jakarta, di situ akan mempunyai komunitas di Jakarta dan komunitas itu membentuk migrasi bahasa. Sekarang kita akan mempelajari tentang teori migrasi berdasarkan penuturnya. Ada dua, yang pertama wilayah. Wilayah adalah tempat-tempat yang di dalamnya terdapat pemakai bahasa yang terdiri dari satu daerah atau lebih yang secara geografis tersambung. Contohnya, penutur bahasa Jawa dari orang Solo yang pergi bekerja di Surabaya. Yang kedua, ada migrasi bahasa berdasarkan penuturnya daerah. Tiap suatu tempat yang terpisah secara geografis tetapi memiliki penutur yang sama. Contohnya, penutur bahasa Jawa yang tinggal di Belanda. Sekarang kita masuk ke kamus mini. Yuk. Bahasa yang dipakai dalam suatu daerah baru karena hasil migrasi disebut intrusi. Unit bahasa yang keluar dari bahasa asli disebut unit migratif, dan daerah non-asli yang ditinggal oleh penutur bahasa yang bermigrasi disebut intrusi migratoris. Yuk ke slide selanjutnya. Gambaran migrasi ada dua, positif dan negatif. Yang positif, penutur suatu bahasa bergerak keluar wilayah asli dan menduduki suatu wilayah baru. Contohnya, penutur bahasa Bali yang bermigrasi ke Pulau Lombok dan tetap menjaga eksistensi bahasa Bali tanpa mengganggu bahasa Lombok. Jadi, kedua bahasa tersebut berdampingan, tidak saling mengalahkan satu sama lain. Yang kedua, gambaran migrasi negatif yaitu penutur bahasa lain berpindah ke wilayah suatu bahasa sedemikian rupa sehingga memisahkan bahasa yang diduduki. Contohnya, penutur bahasa orang-orang Jakarta yang berpindah ke daerah yang mempengaruhi penutur asli. Contohnya di Solo, orang Jakarta itu mencampur adukan bahasa Jakarta dengan bahasa daerah. Sering ditemui juga teman-teman atau sanak family itu bertemu dengan orang-orang Jakarta itu terkadang malah banyak orang Solo yang mengikuti gaya bahasa orang Jakarta. Kelompok kecil dan kelompok luas. Kelompok kecil adalah kelompok bahasa yang memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Yang kelompok luas, kelompok bahasa yang memiliki beberapa kelompok bahasa proto yang membentuk sebuah kelompok bahasa kecil-kecil. Kesimpulannya, migrasi bahasa adalah perpindahan suatu bahasa dari satu tempat ke tempat lain karena mengikuti penuturnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.